Sejumlah selebritas kembali mewarnai parlemen, saudara. Ada wajah baru tapi beberapa juga adalah wajah lama yang bertahan mendapatkan kesempatan jadi anggota DPR lagi. Pertama, saudara, adalah anggota petahana Dede Yusuf Effendi. Dede Yusuf ini berasal dari Dapil Jawa Barat 2 dengan perolehan suara mencapai 210.179 suara. Ada juga ini musisi kawakan Dhani Ahmad Prasetyo dari Partai Gerindra. Ia mewakili Dapil Jawa Timur 1 dengan perolehan suara mencapai 134.227 suara. Dari Partai Amanat Nasional, Dapil Jawa Barat 5, ada nama Primus Yustisio. Ia memperoleh suara mencapai 128.892 suara. Ada juga selebritas Rachel Maryam. Dia merupakan kader Partai Gerindra yang mewakili Dapil Jawa Barat. Rachel, saudara, memperoleh suara 114.749 suara. Nah, kalau yang ini nih, ini sudah cukup lama ya. Sebagai anggota DPR, yakni sebagai petahana, ada nama Rieke Diah Pitaloka. Rieke Diah Pitaloka adalah kader PDI Perjuangan yang mewakili Jawa Barat 7 dengan perolehan suara mencapai 94.201 suara. Ada juga nama komedian Eko Patrio yang berasal dari Partai Amanat Nasional yang ini juga adalah petahana. Ia, saudara, mewakili DKI Jakarta 1 dengan perolehan suara mencapai 93.673 suara. Tidak hanya musisi Ahmad Dhani, tapi sang istri juga ikut kembali terpilih, yakni nama Mulan Jameela, saudara. Mulan Jameela mewakili Jawa Barat 11 dengan perolehan suara mencapai 83.526 suara. Ada juga musisi sekaligus penyanyi Melly Goeslaw dari Partai Gerindra dengan Dapil Jawa Barat 1. Melly mendapatkan suara 75.369 suara. Dan itu tadi, saudara, adalah sejumlah selebritas sebagian yang kami peroleh data-datanya. Dan sebenarnya ini masih ada selebritas lainnya yang lolos ke Senayan. 580 anggota DPR dilantik untuk periode 2024-2029 yang masih didominasi wajah lama. Selain persoalan kekerabatan politik, DPR kali ini diharapkan tidak cuma jadi stempel pemerintah. Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik Selasa pagi. Mayoritas anggota DPR masih diisi wajah lama. Wakil rakyat mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin. Di antara 580 anggota DPR yang dilantik hari ini, sebagian besar merupakan anggota DPR petahana. 52,8% anggota DPR 2024-2029 merupakan petahana, adapun anggota DPR baru sebesar 47,2%. Jika dilihat dari komposisi gender, anggota DPR laki-laki lebih banyak dari anggota DPR perempuan. 77,9% anggota DPR laki-laki, sementara perempuan 22,1%. Ada data menarik lainnya yang diulas harian Kompas hari ini. Banyak anggota DPR 2024-2029 yang memiliki relasi kekerabatan politik atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik atau legislatif. Sebanyak 37,9% atau 220 anggota DPR periode ini memiliki kekerabatan politik. 62,1 atau 360 anggota lainnya tidak memiliki kekerabatan politik. Terpilih kembali menjadi anggota DPR RI, Sekjen PAN Eko Patrio menyebut akan menyinergikan kebijakan presiden terpilih nanti dengan kebijakan partainya. Eko menyebut akan mendistribusikan anggota dewan terpilih dari PAN secara merata di setiap komisi untuk mewujudkan itu. Lebih banyak ke dalam bagaimana caranya mengkomunikasikan program-program pemerintah yang notabene ini presiden terpilih bisa sejalan dengan kebijakan di teman-teman di internal partai gitu. Anggota yang sebanyak 48 ini tentunya kita distribusikan, baik komposisinya 3-4 orang di masing-masing komisi yang ada.
Direktur Eksekutif Indo Strategik yang juga dosen ilmu politik Paramadina, Ahmad Khairul Umam menyebut, anggota DPR yang baru punya tantangan yakni penyesuaian. Apalagi Umam menyebut jangan sampai DPR periode ini hanya mengulang wajah lama DPR. Nah, yang bisa dilakukan oleh mereka adalah betul-betul belajar dari konteks apa yang kemudian menjadi tupoksinya, apa yang kemudian menjadi tanggung jawabnya, supaya setiap pengambilan keputusan, kebijakan publik memang kemudian betul-betul paham. Seringkali kemudian ini bagian dari realitas demokrasi elektoral ya, bahwa keterpilihan mereka, para artis dan lain sebagainya, memang seringkali tidak berkorelasi dengan apa yang kemudian dibutuhkan oleh rakyat, terutama dalam konteks kebijakan publik. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus menyebut ada persoalan dominasi fraksi sehingga tidak banyak perbedaan pandangan, terutama dalam pembahasan undang-undang yang kontroversi. Itu dia tantangan, saya kira itu 79 anggota terpapar politik dinasti, ada suami istri, ada ibu dan anak gitu ya. Dan bagi saya yang paling penting bagaimana mengatasi dominasi fraksi partai gitu ya di DPR. Yang di periode 2019-2024 itu nyaris membuat kita tidak menganggap lagi ada 575 anggota DPR di kompleks ini gitu ya. Kita hanya melihat ada 9 fraksi gitu ya. Lihat aja proses pengambilan keputusan kemarin, betapa mudahnya DPR memutuskan sesuatu. Jadi nggak ada gunanya begitu banyak anggota DPR dalam ruang paripurna itu ketika kemudian yang menyampaikan sikap setuju atau tidak setuju dengan sebuah keputusan yang akan diambil itu adalah fraksi. 580 anggota DPR yang dilantik periode ini adalah wakil rakyat. Dari publik, mereka diharapkan tidak hanya menjadi stempel dari pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, konflik di Timur Tengah memanas setelah Iran membobardir Israel dengan rudal balistik. Israel